Di agama kakak apa mengimami tentang nabi-nabi? Kami dasar iman kami itu adalah Allah yang diberitakan para nabi dan para rasul. Kami tidak ada istilah rukun iman ya. Beriman kepada kita, beriman kepada nabi itu nggak ada. Nggak ada seperti itu. Berarti yang kakak anggap Tuhan bukan nabi? Dia juga bisa menjadi nabi. Berarti kan mengimami nabi. Kami Katanya mengimani dia adalah Allah. Dia datang sebagai nabi. Anda tahu arti iman nggak sih sebenarnya? Saya kan bertanya, bukan giliran kakak bertanya kepada saya. Oh, oke. Udah saya jawab itu. Silakan. Ya saya tanya, mengimami nabi enggak? Dalam iman kami hanya beriman. Kami beriman kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada gereja yang satu. Itu pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea. Berarti tidak mengakui nabi ya, tidak mengimami nabi ya? Kami bukan tidak mengakui, kami mengakui, tapi kami mengimani iman itu apa. Kami tidak pernah berharap kepada nabi, kami berharapnya kepada Allah. Iya, itu iman kami yang diberitakan Rasul, sehingga kami beriman kepada Allah Tritunggal. Jadi yang kakak anggap Allah itu siapa? Allah, kami tidak punya Allah, kami punya Allah. Yang kakak anggap Allah siapa? Allah Tritunggal. Hanya ada satu Allah di dunia ini. Siapa Allah itu? Bapa, kami menyebutnya Bapa. Allah kami tidak bernama, karena Allah kami tidak sama seperti makhluknya yang punya nama. Sambil merokok enggak apa-apa kak ya? Nggak boleh ketunjuk ya, jangan ditunjukin. Nanti saya kena ke-ban. Kecuali Anda memang berniat jahat mau nge-ban room saya. Oke, ada lagi yang mau Anda tanya? Silakan. Jadi tentang nabi-nabi enggak dipercaya kak ya? Bukan tentang nabi-nabi tidak dipercaya. Kami beriman kepada Allah Tritunggal. Itu, aku percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah, Roh Kudus, percaya kepada gereja yang satu, kudus dan apostolik, percaya akan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Itu poin-poin dalam iman kami. Nah, Hidup yang kekal itu setelah mati atau gimana kak? Kami punya syahadat seperti ini, jadi jangan diulang-ulang ya. Aku percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ya, aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik itu. Jadi kami percaya kepada Allah Tritunggal dan percaya kepada gerejanya. Tadi kan di situ kan dikatakan bilangnya percaya pada satu Allah, betul. Satu Allah. Yang dimaksud Tritunggal? Bapa yang memiliki firman dan roh. Itulah tiga hipostasis dalam. Katanya satu. Ya satu dong. Tiga. Bapak satu enggak? Pak Alif satu enggak? Enggak, yang betul tiga atau satu? Satu dong. Bang Alif ini satu atau tiga? Saya tanya. Ya saya tanya dulu ke kakak, tiga atau satu? Satu. Kalau tiga ya Kami tiga. Kalau percaya satu ya satu Allah yang memiliki firman dan roh. Karena kami tidak percaya satu Allah yang seperti batu, satu biji kok. Berarti aku nih bisa di kakak sembah juga kan? Aku kan punya roh juga. Anda Allah nggak? Saya tanya, Anda Allah nggak? Ya kan aku punya Saya roh juga. percaya kepada Allah Tritunggal. Saya bukan percaya kepada manusia Tritunggal. Ini Anda di mana? Saya percaya kepada manusia Tritunggal. Saya bilangnya percaya kepada Allah Tritunggal. Kok Anda luar biasa kepalanya? Terakhir kali dipakai kapan? Setelah nanti kakak mati, dibangkitkan kembali di mana? Nanti pada hari kiamat, karena Yesus Kristus itu adalah al-kiamah, kebangkitan. Ketika Yesus nanti datang untuk menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati, disitulah saya dibangkitkan. Ketika saya nanti mati, roh saya nanti dibawa sementara ke Firdaus. Itu adalah alam penantian sampai kami menerima kebangkitan total atau keselamatan total dari yang dijanjikan Yesus. Berarti bisa dipastikan masuk surga gitu ya? Tentu semua orang yang mengikuti Yesus pasti ke surga. Kenapa? Karena Yesus ke surga bukan ke neraka.
siapa? Saya tanya Anda. Saya mengimani Allah, Kak. Tidak mengimani Nabi. Saya mengikuti sunnah. Kalau di saya Mengimani Nabi-Nabi juga. Ya mengimami, Kak. Saya percaya adanya Ada Nabi. berapa nabinya? Nabi siapa? Nabi Anda lah yang Anda imani itu. Semua Nabi kalau untuk umat Muslim itu diimami, Kak. Diimani itu maksudnya gimana? Boleh saya tahu? Suri teladannya dicontoh. Suri tauladannya dicontoh. Oke, Anda mencontohi Nabi Isa? Iya, Kak, karena saya anggap Nabi saya. Nabi Isa nggak nikah loh. Nggak ada yang mencontohi dia. Nabi Isa nggak pernah poligemoy loh. Loh, kok nggak dicontohin? Gimana itu? Berarti Anda nggak betul mengimani lah, nggak mencontohi lah. Gimana itu? Siapa yang bilang begitu, Kak? Loh, sekarang saya tanya Anda, Nabi Isa nikah? Kakak tahu nikah dari mana? Nikah atau enggaknya dari mana? Ya udahlah, memang kalau selain Anda beriman kepada nabi-nabi, Anda beriman kepada apa lagi? Kepada Allah, Kak, saya bilang. Allah dan Nabi aja udah. Rukun iman ada berapa? Ya ada 5 lah. Oh. Katanya enggak pakai rukun. Ya cuma 2. Oh, cuma 2 diimani. Ada beriman kepada kitab-kitab kah? Atau beriman kepada yang lain kah? Ya Ada. tetap beriman, Kak. Beriman kepada apa? Coba, rukun iman ada berapa? Googling dulu. Kok Anda bilang 5 sih? Saya juga baru tahu rukun iman ada 5. Jadi saya nunjukin ke kakak, kakak kan bukan seiman sama saya, untuk apa? Fungsinya apa? Kamu aja bertanya kepada saya, walau kamu nggak beriman kepada saya. Kok gimana sih, namanya diskusi? Nggak boleh, Mang. Kalau Anda keberatan ya nggak apa-apa sih, turun aja. Tahu tadi bikin ribet, Bang. Nanya boleh, ditanya mencret gimana? Ya udah pulang aja, Bang. Gitu. Nah, Anda ketakutan kalau ditanya balik, sama kayak si Abdillah Weber tadi. Kalau udah diinin takut. Kenapa rata-rata gitu? Santai aja. Itu tadi kan si ini kan ngegas aja, makanya dia nggak ada akhlak. Si itu ditanya nggak mau. Oke, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo, Sultan MS. Halo. Host kabur. Kalau hostnya kabur masih ada di sini nih. Saya nggak mau membuang-buang waktu saya untuk orang-orang yang nanya aja dia nggak jelas, imannya aja dia nggak tahu, rukun iman aja dia nggak tahu. Oke, halo Dimas Dika. Halo. Iya, halo. Silakan buka kameranya Pak Dimas. Ini lagi di luar ini Kak, susah mau buka kamera, antar aja. Silakan turun aja, kalau tidak bersedia turun aja. Oke, siap. Oke, kita naikkan lagi ya yang lainnya. Thank you Kak Yesi. Halo Guntur Mubarak. Nah, silakan buka kameranya Pak Guntur. Halo, silakan buka kameranya Pak Guntur. Oke, Pak Guntur Islam atau Kristen? Islam. Oke, saya mau bertanya apa Pak Guntur? Saya namanya. Anda mau ditanya atau bertanya silakan. Mau diskusi juga boleh. Apa? Silakan. Kenapa saya nanya kan? Jangan. Apa Yesus itu dituhankan? Apa? Kenapa? Yesus itu dituhankan kenapa? Karena dia memang Tuhan. Gimana? Karena dia memang Tuhan. Dari mana itu?
Karena dia punya kuasa. Kalau dia tidak punya kuasa, nggak mungkin dia dituhankan. Kuasanya seperti apa itu? Membangkitkan orang mati dan tidak mati lagi selama-lamanya. Yesus Air jadi anggur, Yesus- menenangkan badai, memberikan biji mata kepada orang yang tidak punya biji mata, menyembuhkan orang lumpuh, banyak hal. Membangkitkan orang mati itu udah yang paling nanti kalau orang mati. bisa dilakukan Tuhan lain. Tapi kalau membangkitkan orang mati itu Yesus bukan salah satu manusia bisa membangkitkan orang yang mati. Di sejarah Nabi Dia adalah, tadi penjelasan saya Anda ingat ya, dia adalah Tuhan. Buktinya dia membangkitkan orang mati, itu bukti ketuhanannya yang paling hakiki. Tuh, jadi apalagi yang mau Anda tanya? Oke. Tadi Anda itu tidak suka sama apa? Islam. Saya tidak pernah mengatakan tidak suka. Tidak suka. Tadi kan saya sudah dengar tadi sama bapak-bapak yang tua tadi kan. Itu apa? Memangnya kenapa itu? Salahnya itu. Tapi Anda tanya aja tentang iman saya. Anda kalau mau interogasi orang suka atau tidak suka, Anda juga sering nggak suka sama orang lain kan? Apa saya perlu menanyakan itu? Itu bukan hal yang fundamental yang ingin saya klarifikasi di sini. Saya sedang memberitakan iman saya, bukan memberitakan saya suka atau tidak suka dengan Anda. Iya, tadi kan diserang habis-habisan Pak Saya Tua tidak tadi. menyerang Anda. Anda kalau memang Anda jujur dan objektif, dia duluan yang ngegas. Dia bertanya tapi dia ngegas. Anda kalau mau jujur dengan kepala Anda dan hati Anda tahu yang menyerang itu dia habis-habisan menyerang saya. Saya hanya menjelaskan iman saya. Buktinya pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Oke. Anda tanya aja iman saya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah mau marah sama orang kok. Aman Pak. Ya. Kalau situ nanya sama saya itu, kalau mungkin bisa saya. Saya bertanya kepada Anda. Saya disuruh bertanya kepada Anda. Oh, oke. Oke, sebelum Nabi Anda menjadi Nabi, kira-kira Nabi Anda beragama apa? Sebelum menjadi nabi. Oke. Intinya nabi saya itu sebelum menjadi nabi dia menyembah Allah. Berarti udah Islam dong harusnya. Tuh. Sesuai fakta nggak? Oke, Nabi Anda umur berapa kira-kira atau tahun berapa dia menjadi Islam? Karena di dalam Quran dikatakan dia adalah orang pertama yang Muslim. Betul tidak? Ada ayatnya di Quran. Saya Ada bisa keliru. keluarkan ini. Gimana? Kalau di sejarah Quran, sejarah Islam itu kan Islam itu lebih daripada Kristen, daripada Injilmu, daripada Isa. Nggak usah kemana-mana. Nih ya. Dan membantah tadi kan Islamnya terdirinya dari Muhammad, tidak. Paham? Oke, Anda pernah baca Quran? Pernah sekali-sekali. Anda tahu surah Al-An'am ayat 163 dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad adalah Muslim pertama. Betul? Terus Setuju nggak? gimana? Sebelum dia jadi Muslim, sebelum dia beragama Islam, dia agamanya apa? Itu aja pertanyaan saya. Kan Anda tadi menawarkan untuk ditanya, saya tanya. Agama apa? Itu tidak menyembah sesuatu yang di bumi ini. Saya tidak tanya itu, saya tanya sebelum Nabi Anda menjadi Nabi dan menjadi Muslim pertama, sebelumnya dia beragama apa? Islam. Ada dalilnya? Ada. Ada dalilnya? Silakan, Ada. silakan. Quran surat berapa? Iya, dalilnya itu di Cari aja, cari. dalil yang mana yang maunya itu? Lo dalil bahwa dia itu dari sebelum dia jadi nabi dia udah beragama Islam, itu aja pernyataan Anda. Ya memang Islam orangnya. Di Kalau ada dalilnya bantah, sih, dalilnya kalau dikatakan gitu, saya punya mobil, dia memang punya mobil, tapi saya nggak bisa membuktikan, kan sama aja bohong. ya. Ya, silakan. Jadi apa? Nabi Muhammad itu
penyempurna saja, penyempurna agama Tidak Islam. hanya itu, sebelum dia menjadi nabi dan menjadi muslim pertama. Ini kan di dalam Al-An'am 163 dikatakan dia muslim pertama. Berarti sebelum dia menjadi nabi, menjadi muslim pertama, dia itu beragama apa itu loh. Coba aku cari tahu dulu kakeknya kah atau bapaknya beragama apa. Cari tahu lah. Kalau Anda mau carinya dalil itu beragama itu Anda tidak kalau ada nggak di- bisa jawab jangan menyuruh ditanya lah Pak. Tadi kata Bapak, tanya aja saya persilakan. Udah, cari tahu dulu sama Pak. Bapak googling dulu, coba. Agama Islam itu saya googling ya. Itu baru ada di abad ke-7 tahun 600. Ini Anda bisa dapat jawaban ini dari mengkaji berapa usianya dan agama Islam itu di tahun berapa. keliru kalau Anda merasakan Kristen itu lebih tua begitu. Tadi katanya minta ditanya nih ya. Agama Islam muncul pertama kali pada abad ke-7 Masehi, tepatnya tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Quran di Mekah Arab. Nah, sebelum dia menerima wahyu jadi nabi, ini dia beragama apa ini aja kok nggak bisa. Pak, kalau nggak bisa jawab ya udah dibawa dulu Pak. Ya. Please, Anda Nih saya nih ada datanya, makanya dicari. Kalau cuman gitu doang ya, makanya saya bilang saya persilakan kalian bertanya. Kalau saya yang nanya, pertanyaan saya random soalnya, yang beda-beda gitu loh. Halo. Halo. Ya, ada yang mau ditanya Ivan? Boleh buka kameranya. Begini kakak, jadi saya lihat kakak ini termasuk apologet Kristen begitu, tapi di sini saya mau tanya sedikit, bisa kah? Bisa, silakan. Begini kakak, saya juga tertarik nih soal diskusi-diskusi seperti itu, tetapi saya melihat banyak sekali yang sering bahas sama Kristen, terlebih utama orang Muslim. Bisa agak deket nggak suaranya? Saya kurang jelas mendengar suaranya, Bang. Jadi begini kakak, saya sering nonton kakak, Ya. terus Langsung ke pertanyaan aja. Apa pertanyaannya? begini, saya juga saya mau tanya untuk apa kakak bisa berikan solusi. Bagaimana kita bersuara soal soal kita punya agama Kristen ini, karena takutnya kita di Indonesia ini takutnya ditangkap kakak. Maksudnya dalam hal apa ditangkap? Memang ikan ditangkap? Apa maksudnya apa? Sering Kalau kamu terjadi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, ya nggak mungkin. Apa alasan mereka? Kan nggak jelas kamu ini. Nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu. Di Indonesia ini toleransinya tinggi dan saya percaya masih banyak orang-orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi di Indonesia, Bang. Tenang aja, aman aja, Bang. Jangan berlebih-lebihan dan jangan parno. Ingat, dalam iman Kristen sendiri ya, ketika kita tidak jatuh ke dalam dosa, ketika kita tidak membalas hal yang sama seperti yang dilakukan kejahatan orang lain, disitulah kemenangan akan iman orang Kristen. Ya, jadi nggak usah takut. Yesus bilang apa? Apakah dengan cara kamu menambahkan kekhawatiran, ya, itu menambah sehasta dari apa yang harus kamu lalui, dari jalanmu yang kamu lalui? Kan tidak gitu loh. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan akan apapun gitu ya. Ingat, karena kita semua ini ya Bang ya, kita semua yang hidup di dunia ini nanti juga berujung pada kematian. Jadi mau ngapain, ditangkap atau tidak ditangkap, semua orang itu akan mengalami kematian. Karena kita sudah punya jaminan dari keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus yang menjanjikan akan sorga itu, ya kita nggak perlu khawatir. Makanya Yesus bilang apa? Janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh jiwa, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi untuk apa khawatir? Tidak perlu khawatir berlebih-lebihan, ya. Semua akan indah pada waktunya. Gitu, Bang. Ya. Siap kakak. Iya.
Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Ivan? Yang penting kita memberitakan firman Tuhan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Gitu. Ada sih. Ya. Ya, itu saja yang saya tanyakan kakak. Siap. Tuhan berkati Bang Ivan. Oh, Tuhan berkati juga kakak. Amin. Gak usahlah khawatir kali. Kalau memang waktunya meninggoy gitu ya kan. Halo Iwan, Pak Iwan. Halo. Halo. Selamat pagi Pak. Ya, Bapak Iwan Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa tentang iman itu? Ya, ini kan permasalahannya antara Islam dan Kristen. Tidak ada kadang masalah di sini, biasanya Pak. ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Di room saya tidak ada perdebatan dan Kalau tidak ada. seandainya misalnya ini masing-masing mempunyai iman masing-masing, iman sempian jalankan. Yang penting kita artinya masing-masing agama kami gitu. Tidak Jadi ada kan perdebatan di room soalnya saya. gini, dulu aku pernah ada punya teman yang non muslim. Halo. Ini saya yang nge-lag atau gimana nih? Saya nge-lag ya? Hostnya yang nge-lag? Aduh. Aku. Halo Pak Iwan. Cari duit ya? Iya Pak. Kenapa memangnya kalau orang Kristen cari duit dari memberitakan firman Tuhan? Apa? Yang saya beritakan ini adalah firman Tuhan Pak Lapendos. Kenapa? Anda iri. Saya melakukan ini dengan cara yang halal, memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Bapak keberatan saya memberitakan firman Tuhan dan orang memberikan saya ini persembahan kasih. Kecuali saya ngomongin iman kau, Pak. Ini iman saya. Tuhan saya yang ngasih saya makan, gitu. Jangan kayak gitu dong, cari duit ya. Iyalah, masa enggak? Tuhan saya ngasih bekal firmannya untuk menghidupi saya loh. Jangan iri Pak. Kenapa? Ini kan yang dagian ya. Saya kasih tahu ya, Bapak ini Muslim ya. Saya kasih tahu ya Pak ya. Yang memberi itu orang Kristen, bukan agama Islam. Saya kasih tahu Anda. Yang memberi itu adalah teman-teman Kristen yang mensupport saya. Emang dari Anda? Yeay. Kok nggak malu ya? Ngapain saya malu Effendi? Ini iman-iman saya kok. Emang sekarang saya tanya, emang ada umat muslim yang ngasih saya koin 1 biji pun? Loh ini yang ngasih teman-teman Kristen saya, saudara seiman saya kok. Kecuali saya minta dari kamu dek. Saya nggak pernah bawa amplop, bawa buku, datang ke rumah yang nggak seiman dengan saya. Dalam sedekah pembangunan entah apa. Nggak pernah cok. Ya. Ini yang ngasih orang Kristen, kok kamu yang pang. Di sini tidak ada paksaan, Pak. Yang memberi ini karena mereka apa? Sesuai dengan iman kami. Bagi yang memberikan pengajaran, kamu berhak membagi segala sesuatu yang baik untuk yang memberikan pengajaran. Galatia 6 ayat 6. Bapak kalau iri jangan di sini, Pak. Udah nggak ngasih kok ngiri. Sabar loh, saya sabar dari tadi itu masalahnya dia spam itu loh. Ya, dengar ya teman-teman ya. Saya tidak pernah memaksa apapun. Yang mau memberikan persembahan, yang mau berbuat baik, itu silahkan. Tapi sepanjang saya live selama 3 tahun, yang memberi itu orang Kristen, Pak. Nggak ada yang agama lain. Saudara saya sendiri yang ngasih makan saya. Loh kenapa? Karena janji Tuhan saya adalah siapa yang bekerja dia makan. Loh itu kata Tuhan saya, nggak bohong kok. Jangan iri ya Pak ya. Udah besok lagi irinya Pak, kurang-kurangi dosa. Jangan banyak-banyak kali dosa kau. Oke, silakan Bang Adrian, ada yang mau ditanyakan? Kemute itu Pak Adrian. Kemute. Ya, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya dikit tentang perpuluhan, Kak, boleh Kak?
Perpuluhan itu hanya diperuntukkan untuk orang Lewi atau imam Lewi. Imam kita adalah Yesus. Tentang imam yang berasal dari Yehuda, Musa tidak menuliskan Taurat tentang Yehuda. Dalilnya di dalam Ibrani 7 dari ayat 1 sampai 11 Anda baca. Jadi persepuluhan itu ada karena ada Lewi. Kalau tidak ada Lewi, imam Lewi, maka tidak ada persepuluhan. Imam kita yaitu Yesus itu berasal dari suku Yehuda, bukan Lewi. Seperti itu, Pak. Tetapi di sekarang ini Kak, kebanyakan gereja-gereja atau gereja karismatik itu Saya hanya menjawab kebanyakan sesuai dengan ayat Alkitab. Selebihnya itu bukan urusan saya. Hanya pemberitaan Alkitab yang mau saya beritakan, Pak. Itu. Dan kadang kalau ada pun gereja yang melakukan perpuluhan, itu kan untuk operasional gereja, itu juga untuk kebaikan bersama gitu. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau itu baik memang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat atau jemaat, ya lakukanlah dengan keikhlasan memberi. Seperti itu. Iya Kak. Mau bertanya Kita satu jangan lagi Kak. skeptis dulu. Kenapa? Boleh bertanya lagi Kak? Boleh, silakan. Gini Kak, secara pasang mata ya Kak, kalau macam kehidupan sehari-hari, apa perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu bisa lihat dari mana Kak? Apa? Saya kurang paham pertanyaannya. Bagaimana pandangan kakak ketika menilai seseorang itu yang memang percaya kepada Kristus dan tidak percaya kepada Kristus? Apa pandangan kakak tentang itu? Setiap orang memiliki kebebasan untuk beriman atau tidak beriman kepada Yesus. Dan di dalam kitab Kejadian juga dikatakan ya, bahwa Allah itu menciptakan kita itu dengan free will. Bagaimana sikap kita? Tetap mengasihi mereka, mau percaya maupun tidak. Terlebih kasih kita itu lebih-lebih kepada orang yang beriman kepada Yesus. Itu ada dalilnya di dalam Alkitab. Ya, saling berbantu-bantulah kamu atau saling tolong-menolonglah kamu, terutama kepada yang seiman. Galatia 6 ayat 10. Jadi pandangan saya itu sah-sah aja, mau orang percaya mau tidak percaya, tidak masalah. Sebab Kristus itu datang untuk menyelamatkan semua orang. Kalau orang itu sudah diberikan secara gratis keselamatan itu, namun menolak, ya kita biarkan. Itu adalah kebebasan setiap orang untuk mau percaya atau tidak. Kita tidak boleh menjadi hakim atas orang-orang yang tidak percaya. Hanya tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Itu aja, Pak. Gini Kak, seandainya kalau kita sudah memberitakan firman Tuhan, apakah upah yang kita akan dapat Kak? Jangan bicara upah, karena kita ini sama seperti ranting anggur. Ranting anggur itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu untuk yang lain, untuk manusia, dinikmati manusia. Jadi kalau seandainya kita sudah menjadi ranting-ranting dari pokok anggur atau carang-carang pokok anggur yang tidak berbuah, maka kita akan ditebang. Sebab kata Yesus adalah, jikalau kamu percaya kepada Kristus, kamu harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Seperti itu. Jadi kita kalau jadi orang Kristen, jangan mengharapkan upah. Jangan mengharapkan sesuatu. Sebab apa? Kamu diselamatkan, belum tentu kamu bisa membalas kebaikan Tuhan. Jangan meminta upah terhadap Bapamu di sorga. Karena Bapamu di sorga sudah sangat-sangat baik sekali mau memaafkan kamu ketika kamu sudah berdosa. Itu aja. Allah itu tanpa pamrih. Kita pun harusnya tanpa pamrih. Demikian. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hasil usaha kita. Ingat ya Bang, manusia berbuat baik karena itu adalah fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia itu baik, mengasihi, mengampuni. Kalau kamu berbuat dosa, itu adalah kesalahan, itu adalah pelanggaran. Jadi adakah manusia boleh bangga ketika dia berbuat baik? Enggak, karena itu memang fitrahnya dia. Tahu fitrah? Hakikatnya manusia itu baik diciptakan Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan bangga, jangan memegahkan dirimu. Karena memang itu adalah kodratmu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Gini Kak, kan sebagai orang Kristen kan, kita dipandang sebelah mata di orang lain bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan nih Kak. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, tapi pandangan orang lain itu kita sebagai hanya cari-cari muka gitu loh.
Kalau kamu dipandang manusia, manusia yang memandang kamu memangnya bisa masukkan kamu ke surga? Tidak. Kamu itu yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana Tuhan memandang kamu. Jangan pikirkan pandangan orang, karena pandangan orang itu hanya berjarak dan dia tidak tahu kedalaman hatimu. Tetapi Allah itu memandang jauh ke dalam hatimu. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa yang orang pikirkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu segala hal yang tersembunyi dari manusia itu. Dan kamu jangan berharap dikatakan baik terhadap orang lain. Orang Kristen itu hakikatnya, kata Yesus, harus menderita. Kenapa? Semua orang harus membenci kita. Kenapa? Karena manusia tidak menyukai hal-hal yang bersifat surgawi. Sebab Yesus itu dari atas dan kamu dari bawah. Kamu tidak pernah menyukai hal-hal yang bersifat surgawi atau yang bersifat rohani. Jadi kalau orang tidak suka, apakah itu akan menambah hutangmu? Apakah ketika orang tidak suka berasmu berkurang? Apakah ketika orang tidak suka kepadamu sukacitamu berkurang? Artinya kamu tidak menempatkan Tuhan menjadi yang paling banyak menempati isi ruang hatimu. Kalau kamu masih memberikan ruang kepada pandangan orang lain. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain memandang kita. Yang penting adalah kamu berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan yang terbaik. Mau dikira orang A, B, C, D yang negatif, yang penting Tuhan tahu. Kamu melakukannya dengan baik dan sikapmu memang baik. Itu aja. Mereka. MK, makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, sama-sama Tuhan memberkati Bang Adrian. Naik, boleh, silakan kirim permintaan Ascakom. Boleh. Mau naik aja, nggak apa-apa, aman di sini. Siapa tadi namanya? Acakskom. Silakan Acakskom. Siapa aja, kalau mau naik nggak masalah di sini. Yang penting pakai adab gitu ya. Mana tadi mbak tadi itu mau naik? Boleh mbak. Jangan ragu bertanya tentang iman Kristen, karena yang tahu iman Kristen itu pasti orang Kristen, Pak. Gitu ya. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Kamu baca di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 11 ya. Rasul-rasul itu disebut Kristen. Jadi sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Sejak dia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang Kristen. Ya, salam Pak Ampe. Gitu. Jadi sejak kapan? Ya sejak adanya rasul. Karena orang Kristen pertama itu adalah Bunda Maria. Lalu para rasul. Jadi adakah Tuhan Yesus tidak mengenal orang Kristen? Ada dong, dia mengenal. Siapa bilang nggak ada? Nah, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut oten, disebut Kristen. Siapa murid-murid itu? Petrus, Yohanes, Barnabas, Yakobus. Itu disebut oten. Ya kali Yesus nggak kenal oten. Nah, kamu kan nggak pernah baca Alkitab, ya wajar nggak tahu. Tanya aja, itu jawabannya.